ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man tamassaka bisunnati indah fasadi ummati falahu ajruhu min anfusyih. Wa qala idan jaddidu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana akhinu min qawli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasul karim. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena hari ini kita dikaruniai daripada nikmat yang terbesar, satu nikmat yang paling utama. Tanda nikmat yang paling utama itu apabila nikmat itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju daripada majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah. Allahu Akbar. Maka hari ini kita di dalam majelis ilmu, tidaklah berkumpul satu umat dalam satu rumah dari rumah-rumahnya Allah. Di dalamnya dibacakan daripada kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka. Tidaklah Allah berikan kecuali yaitu sakinah, diberikan daripada ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Benar ya Allah. Apabila hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita tenang, maka hati kita akan menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, maka makan tak makan enak atau tidak enak, pasti perut terasa kenyang. Allahu Akbar. Kalau perut sudah terasa kenyang, semuanya sudah, maka akan menjadi aman. Kalau semuanya sudah aman, maka kehidupan kita terasa nyaman. Kehidupan keluarga nyaman, antara suami istri nyaman, maka semua kegiatan aktivitas kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila senantiasa kita ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terlihat di depan mata kita itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan akan Allah berikan kepahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah sudah ridha kepada sesuatu yang kita buat, kepada suatu kebaikan yang kita buat, maka akan mendatangkan daripada kepahaman. Allah akan berikan, Allah akan tanamkan kepahaman kepada dirinya. Jadi lihat apapun, lihat makhluk, tidak terkesan kepada makhluk. Ketika lihat daripada bangunan yang besar, maka dia akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dapatkan daripada satu rezeki, misalnya dapatkan harta, maka dia tidak terkesan kepada harta. Dia akan terkesan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu-satunya daripada sumber daripada semuanya. Maha pemberi rezeki.
Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan berikan kepada orang-orang yang senantiasa memudahkan dirinya, meringankan hatinya, mengikhlaskan dirinya untuk duduk di dalam majelis-majelis ini. Kemudian yang kedua, senantiasa Allah akan cucurkan daripada rahmat. Jadi tanda Allah berikan rahmat kepada seseorang itu, satunya tadi, syaratnya yang pertama dia akan mendapatkan ketenangan. Kemudian nanti di dalam majelis ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang dapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa senang ketika duduk di dalam majelis. Ketika dia mendengarkan daripada penyampaian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan hadir daripada ta'asul fil qalbi, akan terkesan di dalam hatinya, baik firman-firman Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, rahmat Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan senantiasa mengurumuni mereka. Jadi tanda-tanda nanti ketika malaikat sementara mengurumuni orang-orang yang duduk di dalam majelis, orang-orang yang duduk di dalam majelis itu diberikan rasa kebahagiaan. Tidak ada lagi dia fikir-fikir dunia. Ini tanda-tanda malaikat berada, dia sudah berdekatan dengan para malaikat. Dan malaikat ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tugasnya mereka ini ketika akan dibuat daripada majelis sebagaimana majelis yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, para sahabat, maka setiap malaikat itu akan saling menyeru, wahai berkumpullah, berkumpullah. Di sana akan dibuat daripada majelis yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirat Allah Subhanahu wa taala, malaikat ini seandainya akan dibukakan daripada hijab tabir goib, maka kita akan menyaksikan para malaikat itu akan bersusun-susun, bersab-sab sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kan berikan daripada kalbizari. Sementara melakukan apa umatku, maka akan dikalbizarikan umatmu sementara mendengarkan penyampaian tentang kebesaran. Maka ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan dikaruniai kepada orang-orang yang senantiasa memudahkan hatinya, dirinya untuk duduk di dalam majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan membangga-banggakan mereka di hadapan majelis para malaikat yang berada di sisi. Hari ini kita baru dikasih hadiah sama teman, misalnya dikasih jam tangan, huwata dutua, dia besar-besarkan ini dia punya teman, aku diberikan jam tangan. Padahal indahnya jam tangan ini nanti tak taruh di tangan. Dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, bahwa sesungguhnya seandainya saya ini tidak punya tangan, apakah ini jam tangan indah? Tidak. Tetapi hari ini hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para majelis. Coba kalian saksikan hamba-hambaku mengagungkan aku, membesarkan aku. Mereka menafikan daripada semua urusan dunia, apalagi sampai tinggalkan pekerjaan, tinggalkan anak-anaknya, tinggalkan semua dia punya usaha hanya demi untuk duduk di dalam majelis. Ini hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini Allah jauhkan daripada kesan dunia. Tetapi di luar sana hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih banyak saudara-saudara kita yang dipermainkan oleh dunia. Bangun tidur pikirnya dunia, tidur kembali bangun lagi pikirnya dunia.
sampai tidak tahu waktu, tidak tahu pagi, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Karena asik pikir dunia, memikirkan dunia, dia tidak sadar meninggal dunia. Nauzubillah. Nanti sudah di dalam kubur, dia baru sadar. Maka dia ketika di dalam kubur dia menyesal. Jadi kubur itu alam penyesalan. Namanya menyesal ini tidak ada di depan, di belakang. Tapi bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman ilmu, maka dia menyesal itu di depan. Karena sudah terbuka tabir. Tawaran-tawaran keindahan daripada surga dan tipuan-tipuan dunia sudah terbuka di depan matanya. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat terbesar hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat ini bukan harta, bukan rumah, bukan pangkat, jabatan, kedudukan. Karena semua ini akan binasa. Rumah yang besar, kalau bukan rumah itu yang meninggalkan kita yang akan meninggalkan itu rumah. Maka tidak sedikit banyak rumah yang megah, kalau Allah kehendaki dia akan terbakar, hancur. Kalau tidak, kita yang akan tinggalkan itu rumah. Demikian mobil kita yang mewah. Karena apa? Dunia itu bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini adalah tempat kita meninggal. Karena tidak ada yang disebut meninggal akhirat, yang ada itu meninggal dunia. Dunia ini akan kita tinggalkan. Sehebat apapun dia, suatu saat kulli nafsi ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menemukan daripada namanya kematian. Maka jangan sia-siakan umur kita ini hanya 60-70 tahun saja. Hubbud dunia ra'sukul hati. Allah Akbar. Jadi disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai dunia itu adalah sumber daripada semua masalah. Makanya pernah saya dengar penyampaian dari orang tua kita, kenapa kita sampai tertipu dengan dunia? Karena ketika ditawarkan dunia kita mau rumah mewah, mau. Ketika kita mau, maka kita akan pikir bagaimana kita bisa punya rumah mewah. Harus kita beli batu. Kalau tidak punya uang, kita harus kerja mati-matian. Akhirnya zuhur lewat, asar lewat, isya lewat, semua lewat. Karena kita tertipu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sabdakan, hubbud dunia ra'sukul hati. Mencintai dunia itu sumber daripada masalah. Maka orang tua kita sampaikan, ketika ditawarkan dunia, jawabannya satu, supaya kita terbebas dari masalah. Bilang tidak. Mau istri baru? Tidak mau. Maka selesai masalah. Masya Allah. Kalau sudah kita bilang mau, ini masalah. Allah Akbar. Masya Allah. Bagaimana dia bicara ini? Mau kasih sambungan gimana? Allah Akbar. Masalah ini. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lihat contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggal istrinya, dia tidak menduakannya. Bagaimana dia memperistrikan Siti Khadijah radhiyallahu. Karena istri pertama kita ini orang yang korban, rela dia ditinggalkan 4 bulan. Allah. Setelah dia rela tinggalkan 4 bulan, kita pulang bawa kabar yang buruk. Masya Allah. Maka ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tertipu. Dia mengaku sudah amal agama, sudah gerak 4 bulan, tapi ternyata dia tertipu. Setan ini, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kita koreksi bahwa ketika kita amal agama ini, tujuannya adalah yang pertama kita islah diri, memperbaiki diri kita, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah akhlak.
Jadi orang-orang saat ini tidak akan sukses kalau kita tidak ikut contoh orang terdahulu. Maka kita sudah ada gambaran masyarakat terdahulu siapa mereka, para sahabat. Setelah para sahabat ada para tabi'in. Para tabi'in sudah tidak ada, para tabi'ut tabi'in. Maka ini rahmat Allah Subhanahu dalam beragama ini disampaikan para ulama kita wajib bermazhab. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambal. Mereka ini adalah tabi'ut tabi'in. Jadi dicontohkan ini, contohnya Abdul Somad sampaikan, bagaimana kita cara ikut supaya sanad keilmuan ini tidak lari daripada sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal diumpamakan saya mau beli laptop, saya tidak tahu laptop. Supaya saya bisa dapat laptop yang bagus, saya datang kepada ahli laptop. Oh, bagaimana ini laptop yang bagus? Maka saya akan dituntunlah menuju, dia akan kasih tahu mana merek laptop yang bagus, sehingga saya akan dapatkan laptop yang bagus. Begitu juga kita dalam amal agama. Cara yang terbaik itu adalah mengikuti daripada contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam hadis baginda Nabi, di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan, di dalam diri Nabi itu terdapat contoh yang terbaik. Wa ana hadza siratul mustaqim fattabi'uhu. Sesungguhnya aku mengutus kalian ini, mengajarkan kepada kalian jalan yang terbaik. Maka apa supaya kita dapatkan jalan yang terbaik? Fattabi'uhu, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, kalian jangan ikut jalan yang lain. Karena sesungguhnya jalan yang lain itu akan menjauhkan kamu dari Allah. Maka jalan yang terbaik itu adalah ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada cara lain, maka dibuka hati kita. Buka hati kita untuk menerima ini agama. Karena tanda-tanda orang yang akan Allah pilih, yang pertama dia harus mencalonkan diri. Harus mencalonkan diri. Kalau kita mau buka hati kita, maka insya Allah akan pilih. Bagaimana dia mau jadi PNS kalau dia tidak mendaftar? Maka hati daftarkan diri kita. Bagaimana kita ini, karena sampaikan orang tua kita, jadi kita ini berada di penghujung zaman. Ini akhir zaman. Istilahnya kalau di kereta ini gerbong yang terakhir. Kalau kita tidak ikut, sumpah na'udzubillah, maka kita akan ketinggalan. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah dikenalkan dalam satu usaha yaitu Masturo. Jadi Masturo ini hadiah. Sebaik-baik keindahan dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang soleha. Bagaimana dapatkan istri yang soleha? Bukan istri yang kita berikan semua harta benda. Karena ada seorang bertanya kepada Masih, ya Masih, hari ini semua kebutuhan istri sudah saya kasih, tapi kenapa kebahagiaan di dalam rumah tangga itu tidak pernah saya dapatkan? Apa yang sudah kau berikan kepada istrimu? Rumah sudah saya bangun, mobil sudah ada, perhiasan saya sudah kasih, semua saya sudah berikan, tapi kenapa kebahagiaan belum saya dapatkan? Maka masih sampaikan, sesungguhnya kamu telah salah.
bahwa kebahagiaan itu bukan Allah letakkan pada harta, tetapi kebahagiaan itu Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Jadi iblis itu mau datang di rumah, tidak mau ambil orang pe mobil, tidak mau ambil orang pe harta, tidak mau ambil orang pe emas. Mereka mau ambil itu adalah iman yang ada di dalam hati kita. Maka alhamdulillah dengan Mas Guru ini, insya Allah akan menjadikan istri kita ini istri yang soleh. Amin. Tidak ada cara lain. Amin. Karena dengan usaha Mas Guru ini akan menjadikan istri kita ini dai-daian. Dan keuntungan dakwah ini hanya buat Allah Subhanahu wa taala. Satu pikir saja di dalam dakwah lebih baik daripada 60-70 tahun ibadah. Baru pikir itu. Satu zakat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala akan Allah lipat gandakan 700.000 kali lipat. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau istri kita ini sudah menjadi dai rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini akan tersebar di dalam lingkungan rumah, kepada tetangga, dan insya Allah ke umat seluruh. Amin amin. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kedua akan menjadikan daripada istri kita ini abidah, ahli ibadah. Kalau istri kita ini sudah ahli ibadah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu pintu rezeki itu adalah sholat. Dan doa seorang istri ini lebih baik daripada 70-an. Kalau istri kita sholatnya sudah bagus, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka namanya rezeki itu akan bercucuran seperti hujan. Sebagaimana Siti Maryam yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah datangkan rezeki dari mana dan sana, langsung turun dari langit. Maka di dalam kisah itu, di musim dingin ada makanan di musim panas. Di musim panas Allah datangkan makanan di musim dingin. Kemudian hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila istri kita ini menjadi muta'alimah, dia akan tahu ilmu. Bagaimana pentingnya ilmu, dia akan menjadikan istri kita ini akan tutup hijab secara sempurna. Dan dia tahu DPI. Dan nanti kemuliaan istri-istri yang senantiasa bermujahadah menutup daripada auratnya ini, maka akan diberikan kemuliaan sebagai kemuliaan. Satu kemuliaan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu sampai dia meninggal itu tidak ada satu orang rizal pun yang melihat dia punya aurat. Maka ketika nanti di padang mahsyar, itu Allah akan menyeru semua penduduk langit, tundukkan kalian punya wajah. Karena akan lewat daripada wanita yang mulia. Siapa dia? Siti Fatimah. Allah. Karena sampai meninggalnya tertutup dia punya aurat. Bahkan ini alhamdulillah, coba kita lihat ketika seorang dimasukkan ke liang lahat ditutupkan kain. Itu ada sejarahnya. Sampai disampaikan oleh Siti Fatimah, kalau aku meninggal nanti, kuburkan aku di malam hari. Tutuplah kain ke tubuhku ketika aku dimasukkan ke liangan. Jadi sampai masuk di dalam kubur tidak pernah terbuka auratnya. Kemuliaan yang diberikan hadiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma sampai di kubur, sampai dia masuk ke surga itu tidak ada satupun yang melihat dia punya wajah. Sampai mujahadahnya Siti Fatimah ini, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu bahwa ini anaknya. Pernah lewat, dia tanya siapa itu, ternyata itu Siti Fatimah. Maka hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi penting bagi kita. Tidak ada cara lain bagaimana istri kita ini bisa menutup aurat secara sempurna kecuali ini usaha masuk. Maka kita bersyukur hari ini kita Allah pilih. Kemudian nanti ketika kita masuk ini, alhamdulillah, insya Allah akan jadikan istri kita khadimah. Jadi pelayan.
Jadi pelayan di sini ini bukan pembantu. Pelayan di sini ini artinya dia akan tahu melayani suami secara sunnah. Dia setahu kebutuhan daripada suaminya. Karena tanggung jawab kerja istri itu cuma itu, melayani suami, menyenangkan suaminya dan menjaga harta suami. Bagaimana suami ini senang? Pulang kerja, dia lihat capek-capek apa, dia siramkan minuman, baru dia urus sedikit-sedikit. Pak capek mau urus, masya Allah. Maka ketenangan, kebahagiaan. Jangan dulu tanya dapat doi berapa. Kan dunia itu nomor 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penuhi dulu kewajiban, baru minta itu hak. Bagaimana meminta disayang suami? Kan ada istilah, apa yang kau beri itu yang kau dapat. Makanya masalah dalam satu rumah tangga pernah saya dengar bayan daripada orang tua kita. Satu masalah terjadi dalam rumah tangga itu karena satu sama lain bukan menunaikan tanggung jawab, kewajiban, cuma saling menuntut hak. Pak ngana petanggung jawab ini mbak cuci baju, ngana petanggung jawab mau masak, terus semua jakaro ini. Insya Allah. Kalau seperti ini, ngana tidak tahu kita ini pulang kali capek-capek basuar-suar begini, so kita yang cari doi apa semua, masya Allah, maka terjadilah masalah. Tetapi apabila satu sama lain saling menunaikan daripada hak saya sebagai istri ini apa? Oh iya, kalau malam sombadan dan cantik-cantik, ya toh, masya Allah. Jadi istilah orang tua kita, istilah lulondalo, dipo ilibode mamu tua, itu dia, itu dia rahasia. Dipo ilibode mamu tua. Artinya dia tahu keperluan suaminya. Oh, sewaktu asar, dia suka saja itu gamis, apa saja. Toh, sewaktu makan dia suka sesadia. Saling ikram. Para luti pengita lo titipai itu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipandang semua pengorbanan kita. Maka sebelum kita tutup, kita tawajudkan diri kita doa sama-sama insya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami istri yang soleh, istri yang mengerti, istri yang paham dengan kekurangan daripada kami. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami suami yang hebat di mata kami. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada kami suami yang mengerti akan kekurangan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tentunya kami ini penuh dengan dosa. Ya Allah, tentunya kami ini penuh dengan dosa. Ya Allah, apabila rezeki kami terhalang karena dosa kami, apabila Kau datangkan masalah karena dosa kami, apabila hidayah ini jauh daripada kami, istri dan keluarga kami, ya Allah ya Rahman ya Rahim, karena dosa, maka ampunilah dosa kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu pengorbanan kami sedikit. Ya Allah, kami tahu pengorbanan kami sedikit. Ya Allah, dibanding kemaksiatan yang kami lakukan kepadamu. Ya Allah, tetapi dengan pengorbanan kami sedikit, Masturo 3 hari ini. Ya Allah, kesediaan kami untuk berkorban selama 3 hari ini. Ya Allah, pandanglah. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Ya Allah, dan mudahkanlah daripada hidayah-Mu kepada istri kami, suami kami. Ya Allah, kepada orang tua kami. Ya Allah, anak-anak kami. Ya Allah, mungkin orang tua kami belum amal agama. Ya Allah, atau mungkin masih maksiat kepadamu. Ya Allah, maka apabila hidayah itu jauh, dekatkanlah. Ya Allah,
Dan apabila hidayah itu sudah dekat ya akan, maka mudahkanlah masuk ke dalam hatinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada orang tua kami ya Allah yang sudah meninggal ya Allah, mungkin sampai matinya dia belum taat kepada, belum amal agama secara sempurna ya Allah. Maka dengan pengorbanan kami ini, pandanglah pengorbanan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Luaskanlah kubur mereka ya Allah. Berilah cahaya ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada ketakutan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin hari ini anak-anak kami belum taat kepadamu ya Allah. Maka dengan pengorbanan kami sedikit ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Amin. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Mudahkanlah hidayahmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mungkin hari ini kami belum baik dengan tetangga-tetangga kami ya Allah. Maka berikanlah kami keringanan ya Allah. Berikanlah kami kekuatan iman untuk bisa menerima daripada kekurangan tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hati yang luas ya Allah, sehingga kami bisa menerima baik perkara yang baik maupun yang buruk Engkau datangkan. Berikanlah kami kesabaran dari semua ujian yang Engkau berikan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ujian-ujian yang akan mendatangkan mudarat yang besar kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami pasangan-pasangan dunia akhirat ya Allah. Jadikanlah kami pasangan-pasangan dunia akhirat yang tidak akan tidak akan berpisah sampai di akhirat nanti, dan pertemukanlah kami di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jangan Engkau wafatkan kami dalam su'ul khotimah ya Allah. Wafatkanlah kami dalam husnul khotimah ya Allah. Wafatkanlah kami di dalam dakwah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah kami, permudahkanlah daripada niat-niat kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk meringankan suami-suami kami bisa keluar negeri jauh, IPB 6 bulan, 4 bulan, 40 hari ya Allah. Ringankanlah kami ya Allah, ringankanlah, mudahkanlah daripada segala urusan kami ya Allah, sehingga suami-suami kami bisa berangkat keluar di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah niat-niat kami ini untuk bisa meningkatkan daripada pengorbanan kami ya Allah. Hari ini kami telah keluar 3 hari ya Allah, maka mudahkanlah kami untuk bisa keluar 15 hari Masturo, 40 hari Masturo ya Allah. Pilih kami keluar di jalan-Mu atas ridho-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami keluar hanya dengan nafsu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah semua kehidupan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apa yang Nabi meminta karuniakan kepada kami ya Allah, dan apa yang Nabi tolak, maka berikanlah, ringankanlah kami untuk meninggalkan semua perkara itu. Allahumma ja'alni wa awladi wa juriyati min ahliin wa khairan tuja'alna ya min al-syir wa dari waziki wa iyahum ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa khuluqan hasana wa taufiq li ta'ati fahman nabiyyin wa fahman nabiyyin wa fahman nabiyyin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.